Tahun 1862, misionaris Jerman Ludwig Nommensen datang ke Sumatera dan mengkristenkan tanah Batak. Nommensen bukan saja pendeta dan pemimpin bagi bangsa Batak, tetapi lebih daripada itu, Nommensen adalah rasul bagi bangsa Batak. Dialah yang telah mentransformasi bangsa Batak yang dari tadinya barbar kepada peradaban yang maju, sehingga bisa menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa lain di seluruh wilayah Nusantara. Namun banyak orang yang hanya mengagumi warisan peninggalan dari Nommensen tanpa mengetahui latar belakang atau riwayat sejarah perjuangan beliau. Karena itu kali ini kita akan melihat bagaimana seorang pria yang bernama Nommensen yang berasal dari negeri yang jauh di sana bisa sampai ke tanah Batak. Malam yang pekat menyelimuti sekeliling, menciptakan suasana yang mencekam. Seorang pemuda sedang dalam perjalanan. Ia berjalan dengan hati-hati, seolah ada sesuatu yang mendesaknya untuk terus bergerak. Badannya basah oleh keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, namun juga keingintahuan yang besar. Mimpi? Bukan. Ini sebuah penglihatan. Sebuah penglihatan yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di dalamnya. Di hadapannya muncul sekelompok orang asing. Mereka berdiri dalam diam, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Kulit mereka sawo matang, tubuh mereka tanpa pakaian, wajah mereka keras dihiasi tato. Mereka tampak primitif, asing. Tiba-tiba, penglihatan itu berubah. Orang-orang itu mulai berubah. Pakaian mereka berubah menjadi lebih modern. Orang-orang itu sekarang mengenakan jas rapi, dasi, dan gaun-gaun yang indah. Wajah mereka memancarkan kecerdasan. Pemuda itu gemetar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapakah mereka Tuhan? Tanyanya dalam hati. Pertanyaan itu terus berulang di benaknya, mencari jawaban. Sebuah bisikan lembut namun tegas menggema di jiwanya. Mereka adalah umatku, bangsa Batak. Mereka adalah masa depan yang akan kau bantu ciptakan. Pemuda itu merasa beban yang besar di pundaknya, namun juga sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk menghadapi hari esok, membawa harapan dan perubahan bagi bangsa Batak. Ludwig Nommensen, pemuda Jerman yang taat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran agama dan misi kemanusiaan. Ia sering membaca Alkitab dan merenungkan makna hidup serta panggilan spiritualnya. Ia terpanggil untuk menyebarkan ajaran Injil ke seluruh dunia. Keinginan ini semakin kuat ketika ia mendengar tentang berbagai tempat yang belum tersentuh oleh ajaran Kristen. Ludwig merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya, sebuah misi suci yang harus ia jalani. Hatinya tergerak oleh cerita-cerita tentang tanah jauh yang penuh misteri, Hindia Belanda. Ia sering mendengar kisah-kisah dari para pelaut dan pedagang yang kembali dari sana, membawa cerita tentang keindahan alam dan keunikan budaya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di sana, di tengah hutan rimba dan gunung-gunung tinggi, hiduplah sebuah suku yang belum mengenal Tuhan, suku Batak. Suku ini dikenal dengan kehidupan yang sangat terisolasi dan tradisi yang kuat. Ludwig merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan bimbingan spiritual. Terkenal karena adat yang keras dan banyak cerita yang beredar tentang ritual-ritual mereka yang menakutkan dan cara hidup yang sangat berbeda dari dunia barat. Namun, bagi Ludwig, ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Bahkan, seorang misionaris sebelum Nommensen bernama Munson menemui ajalnya di tanah Batak. Munson adalah seorang pelopor yang berani, namun nasibnya yang tragis menjadi peringatan bagi semua misionaris yang ingin mengikuti jejaknya. Dituduh melanggar adat, ia dihukum mati. Namun, Nommensen tak gentar. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat dan hati yang tulus, ia bisa memenangkan hati suku Batak dan membawa perubahan positif. Penglihatannya tentang bangsa Batak yang terdidik dan beradab menguatkan tekadnya. Ia membayangkan masa depan di mana suku Batak bisa hidup berdampingan dengan dunia luar, menerima pendidikan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan keyakinan ini, Ludwig Nommensen memulai perjalanannya yang penuh tantangan dan harapan. Tanah Batak, sebuah dunia yang keras dan magis. Danau Toba yang luas terbentang seperti lautan di tengah-tengah tanah mereka. Rumah-rumah adat mereka, yang bentuknya seperti perahu terbalik, berdiri kokoh di atas tiang-tiang kayu.
Kehidupan mereka diatur oleh adat istiadat yang sangat ketat. Hukum-hukum yang turun-temurun dipegang teguh. Mereka menyembah roh nenek moyang, percaya akan kekuatan magis. Perang antar suku sering terjadi. Perebutan wilayah, balas dendam, perebutan sumber daya. Hukum rimba berlaku, hanya yang kuat tertahan. Namun, di balik kerasnya kehidupan mereka, Nommensen melihat potensi besar. Dalam penglihatannya, ia melihat bangsa Batak yang maju. Mereka bukan lagi suku primitif yang terisolasi. Mereka adalah masyarakat yang modern, terdidik, dan beradab. Mereka membangun kota-kota, mengembangkan seni dan budaya, dan menjadi pemimpin di Nusantara. Barus, kota pelabuhan kuno di Tanah Batak, menjadi pusat peradaban. Kapal-kapal dari seluruh dunia berlabuh di sana, membawa ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide baru. Tahun 1862, Nommensen tiba di Tanah Batak. Perjalanan yang penuh bahaya, hutan lebat yang harus ditembus, sungai-sungai deras yang harus diseberangi, dan ancaman dari binatang buas. Ditambah lagi, ia harus berhadapan dengan kecurigaan dan permusuhan dari penduduk setempat. Mereka melihatnya sebagai ancaman, orang asing yang datang untuk menghancurkan adat istiadat mereka. Namun, Nommensen tak menyerah. Ia terus melangkah, didorong oleh keyakinan dan penglihatannya tentang bangsa Batak yang terdidik dan beradab. Kedatangan Nommensen di desa-desa Batak disambut dengan tatapan curiga dan senjata terhunus. Mereka tidak mengerti bahasa Nommensen. Sikapnya yang lembut dan damai dianggap sebagai kelemahan. Ia mencoba berkomunikasi, menggunakan bahasa isyarat dan gambar-gambar sederhana. Ia menunjukkan kebaikan hati, membantu pekerjaan mereka, dan merawat orang sakit. Perlahan namun pasti, tembok kecurigaan mulai runtuh. Beberapa penduduk desa mulai membuka diri, tertarik oleh pesan damai yang dibawanya. Nommensen membangun sekolah dan gereja. Ia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Ia mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Ia memperkenalkan mereka pada dunia luar. Ia tak memaksa mereka untuk meninggalkan adat istiadat mereka. Ia justru menghormati budaya mereka dan mencoba menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Ia mengajarkan bahwa kemajuan sejati berasal dari pendidikan, dan bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan budaya lokal. Nommensen terpesona dengan Barus, kota pelabuhan kuno di Tanah Batak. Kota ini bukan hanya sekadar pelabuhan biasa, tetapi juga merupakan saksi bisu dari sejarah panjang yang penuh dengan dinamika perdagangan dan budaya. Kota ini telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad. Rempah-rempah yang dihasilkan dari tanah subur Barus menjadi komoditas yang sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa. Kapal-kapal dari India, Persia, Arab, bahkan Tiongkok berlabuh di sana. Setiap kapal membawa serta budaya dan tradisi mereka, menciptakan sebuah melting pot yang kaya akan keragaman. Nommensen menemukan bukti-bukti bahwa Barus telah lama menjadi pusat peradaban. Penemuan-penemuan arkeologis menunjukkan bahwa kota ini memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Prasasti-prasasti kuno, reruntuhan bangunan megah, dan manuskrip-manuskrip kuno menunjukkan kejayaan masa lampau. Setiap artefak menceritakan kisah tentang kemakmuran dan kemajuan yang pernah dicapai oleh Barus. Ia menyadari bahwa bangsa Batak bukanlah bangsa primitif yang terisolasi. Mereka memiliki sistem sosial dan budaya yang kompleks, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka memiliki sejarah yang kaya dan potensi besar untuk kembali menjadi pusat peradaban di Nusantara. Dengan warisan budaya yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, Barus dan bangsa Batak siap untuk mengukir kembali kejayaan mereka di masa depan. Perjalanan Nommensen tidak selalu mudah. Ia menghadapi pertentangan dari para pemimpin adat dan dukun-dukun yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Ia dituduh sebagai mata-mata asing, perusak budaya, dan penyebar ajaran sesat. Nyawanya terancam beberapa kali, namun ia tak pernah goyah. Ia terus menyebarkan pesan damai dan pendidikan, meyakini bahwa bangsa Batak memiliki hak untuk maju dan berkembang. Perlahan tapi pasti, usaha Nommensen mulai membuahkan hasil. Semakin banyak orang Batak yang memeluk Kristen. Sekolah-sekolah dan gereja-gereja berdiri di seluruh tanah Batak. Generasi baru Batak bermunculan. Mereka terdidik, berwawasan luas, dan mampu bersaing di dunia modern. Mereka menjadi guru, pendeta, dokter, pengacara, dan pemimpin masyarakat. Mereka membawa perubahan positif bagi bangsa mereka.
Ludwig Nommensen meninggal pada tahun 1915 di Tanah Batak. Ia dimakamkan di sana, di tengah orang-orang yang dicintainya. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Bangsa Batak yang dulu terisolasi dan terbelakang, kini telah menjelma menjadi bangsa yang maju dan beradab. Mereka menjadi salah satu suku bangsa yang paling sukses di Indonesia. Kisah Nommensen adalah bukti nyata bahwa pendidikan, keberanian, dan cinta kasih dapat mengubah dunia. Bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun,